Ya itulah. Kalau dalam pandangan Bapak, apakah yang terjadi pada Bapak dan Pak Kamarudin Simanjuntak kemarin itu murni dari pihak TV atau ada pesanan lain, Pak? Kalau menurut saya tidak murni dari pihak TV. Kenapa? Mereka kan sudah rapat redaksi ya, sudah memutuskan sekian hari sebelumnya, sehingga 2-3 hari sebelum acara saya dihubungi, Pak Kamarudin dihubungi. Berarti kami diundang resmi berdasarkan putusan redaksi dan putusan penanggung jawab program, tapi kok bisa dicampur tangani oleh tangan ajaib kejadian di negara demokrasi yang sudah 24 tahun ya, mau masuk ke 25. Ya kalau menurut saya aneh ya. Aneh, lucu, bikin gemes gitu. Masa demokrasi sudah berjalan demikian, yang juga diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa, yang korbannya tadi, nyawa dan sebagainya, yang memperjuangkan itu termasuk pers, peranan pers besar sekali, peranan media itu. Dan pers adalah salah satu pilar daripada demokrasi. Tapi kok nggak nyangka dan nggak menduga, mereka kok kayak menjadi apa namanya penghambat tanda petik itu kan. Kenapa kita namakan penghambat? Ya karena dia tunduk gitu, tunduk, patuh, sendeko dawo pada tekanan. Saya katakan tekanan karena saya bukan ditolak oleh pers itu, bukan ditolak oleh penyelenggara media itu. Saya bersama Pak Kamarudin itu resmi diundang. Resmi diundang untuk jadi narasumber dalam program TV One yang judulnya bagus sekali, yaitu Catatan Demokrasi. Saya, Pak Kamarudin, kemudian Irma Huta Barat, yang juga salah satu dari civil society, dan dia sangat getol memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan sebagainya, dan dia mantan penyiar juga. Kemudian ada beberapa lah, gitu. Diundang, 4 hari yang lalu diundang, kemudian sampai saya di perjalanan masih ditanya. Udah di perjalanan? Ya, saya bilang saya di perjalanan. Kemudian saya masih diminta statement. Minta statement kira-kira perkara Sambo ini bagaimana? Tolong 3 statement saya. Setelah saya buat statementnya. Nah, 5 menit lagi mau sampai ke epicentrum, saya ditelepon lagi. Teleponnya lucu gitu. Lucunya kan gak masuk akal gitu kan. Kayak saya dikasih permen aja. Gimana? Pak, udah sampai kemana? Saya bilang 5 menit lagi sampai. Pak gini Pak, mohon maaf sekali. Bapak sangat diperlukan oleh Pak Karni Ilyas. Saya bilang kenapa? Diperlukan untuk acara ELC. Saya bilang apa acaranya bersamaan? Tidak, katanya besok. Loh, iya saya bilang kalau besok ya. Tapi Bapak tidak tampil di acara ini, karena besok di acara situ. Saya bilang ini ada apa lagi? Saya kan data-datanya gitu kan. Ini gaya bahasa yang bohongi gitu ya. Kalau cucu saya aja nggak bisa dibohongi kayak gitu. Saya bilang gimana? Nah, ya sudah. Karena dibutuhkan itu, ini rapat redaksi. Aneh. Rapat redaksi. 5 menit sebelum itu masih ditelepon saya masih diminta bicara, meyakinkan saya berangkat apa tidak, meyakinkan saya sampai itu kira berapa menit lagi, kira-kira 5 menit kemudian ditelepon, masa rapat redaksi hanya sekian menit? Dan apa kaitannya rapat redaksi dengan ELC? ELC kan bukan TV One. ELC sendiri. Dan memang saya akan berbicara di ELC, tapi besoknya gitu kan. Ini lucu. Tapi saya ketawa aja. Dikira saya ini orang yang bisa dibodohi. Saya adalah narasumber yang diundang. Pak
siapa namanya advokat Kamarudin Simanjuntak narasumber yang diundang dalam program catatan demokrasi di TV One. Kemudian berkali-kali kami dikonfirmasi untuk kedatangan itu. Pak Kamarudin sudah sampai. Acara sudah mau mulai, mungkin setengah jam lagi terus dibatalkan. Saya juga sudah mau sampai. Ini yang bikin kita ngebutkan. Akhirnya timbul tanda tanya. Ini masih ada tangan-tangan ajaib yang bermain. Padahal sudah ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran gitu. Kok masih ada yang tunduk, masih ada yang bisa bermain begitu? Di situ ada Ibu Irma Huta Barat. Dia tanya, sampai di mana? Bang, gitu. Saya bilang, saya balik kanan karena gini. Loh, ini kok ada yang dua yang di cancel, ada dua yang istilahnya dicekal. Ini saya sebagai orang pers, mantan penyiar, saya curiga besar. Ini nggak bisa diterima perlakuan ini. Nah, pas acara catatan demokrasi sudah jalan, Bu Irma bicara bahwa catatan demokrasi ini tidak demokratis, ternoda oleh cekal gitu. Kalau saya ketawa-ketawa saja gitu. Ya. Ketawa-ketawa tapi ya cukup menyebalkan ya Pak, karena kan nyebel dan lucu gitu. Iya, karena pembatalan itu di menit-menit terakhir ya iya. Pak. Jadi bukan di beberapa hari sebelumnya gitu ya. Iya. Dengan alasan apapun lah Pak. Iya, dan menunjuk saya itu pasti kan sudah ada rapat redaksi sebelumnya, diputuskan oleh rapat redaksi bahwa narasumbernya ini. Kok katanya ada rapat redaksi lagi, kurang 5 menit. Aduh, ini bohongi. Kejadian seperti ini pernah Bapak alami nggak Pak sebelumnya? Saya sudah bercuriga untuk acara lain program, tapi juga terkait dengan masalah sidang Sambo. 2 hari sebelumnya saya ditelepon, 2 hari apa 3 hari, lupa saya, bahwa akan ada hari Senin sidang pertama Sambo. Saya menjadi salah satu narasumber di antara tiga narasumber kalau tidak salah ya, untuk mengomentari sidang pertama itu. Di menit-menit terakhir juga dibatalkan lagi. Dibatalkan katanya. Narasumbernya cukup 2 apa berapa gitu. Saya udah curiga gitu. Ini ada apa ini? Ini apakah geng Sambo ini bermain gitu? Tapi sebagai saya no problem. Kebetulan saya banyak kesibukan hari Senin itu. Saya bilang dalam hati saya syukur. Karena saya pun kalau bisa minta dibatalkan gitu. Saya banyak acara hari itu, padat sekali hari Senin. Tapi ditelepon dibatalkan. Oke, alhamdulillah. Terjadi lagi program catatan demokrasi. Masalah yang dibahas adalah masalah Sambo juga, Sambo Gate juga. Ya itulah. Kalau dalam pandangan Bapak, apakah yang terjadi pada Bapak dan Pak Kamarudin Simanjuntak kemarin itu murni dari pihak TV atau ada pesanan lain Pak? Kalau menurut saya tidak murni dari pihak TV. Kenapa? Mereka kan sudah rapat redaksi ya, sudah memutuskan sekian hari sebelumnya, sehingga 2-3 hari sebelum acara saya dihubungi, Pak Kamarudin dihubungi. Berarti kami diundang resmi berdasarkan putusan redaksi dan putusan penanggung jawab program, tapi kok bisa dicampur tangani oleh tangan ajaib yang invisible hand kemarin Pak. Invisible hand, kurang 5 menit gitu. Kok bisa dibatalkan gitu dengan alasan yang nggak masuk akal, bodoh-bodohi gitu kan. Nah, dikira saya sama Pak Kamarudin bisa dibodohi kan. Oh, pindah aja ke ELC, nanti ELC butuhkan. Loh, ELC ada atau tidak ada acara catatan demokrasi, saya kan ada di ELC. Nah, kemudian dia kira apa? Kita ini akan mengobati sakit hati kita. Kita tidak sakit hati. Apakah dikira oleh TV One
bahwa saya sama Pak Kamarudin itu tampil itu ingin nampang di layar, ingin terkenal. Oh tidak, Pak Kamarudin itu udah terkenal, seantero Indonesia kenal kok sama Pak Kamarudin, tanpa lewat acara catatan demokrasi itu. Ya. Saya pun insya Allah masyarakat udah kenal. Kalau lihat wajah saya, oh itu orang gila katanya. Kan sudah kenal, jadi ngapain lagi? Nah kemudian untuk ketenaran-keterkenalan itu bagi kita nggak ada pentingnya. Termasuk juga, apakah saya sama Pak Kamarudin ngejar honornya? Oh enggak. Tanpa honor itu kami masih hidup kok. Dan mungkin honor itu dibandingkan dengan biaya perjalanan juga kecil. Gitu. Tidak, kita tidak ngejar itu. Tidak ngejar popularitas, tidak juga ngejar materi, tidak juga kami ngejar untuk sesuatu kepentingan. Saya kan tidak sudah pensiun di polisi ini. Ya. Tidak ada kepentingan, oh saya supaya diangkat jadi Kapolsek di Tambora gitu. Karena terkenal. Oh enggak. Enggak mungkin lah ada Kapolsek setua ini gitu kan. Oh saya ini supaya namanya terkenal biar main di sinetron. Oh enggak mungkin. Wajah kayak gini enggak laku gitu kan. Jadi kakek-kakek aja nggak laku. Wajah bule, Pak. Wajah bule itu. Kalau ini kan wajah bulat hitam lagi. Terus, oh untuk kepentingan politik mau ikut pilkada, mau nyalon bupati di kampung saya. Oh enggak. Kenapa? Saya tahu diri lah. Nggak mungkin lah kita mau itu jabatan anak-anak muda yang masih energi. Kita udah tua. Oh mau caleg gitu. Supaya besok terpilih jadi apa namanya, calon Di 2024 nanti mungkin anggota Pak. DPRD. Ya. DPRD di mana? Di kampung saya situ. Oh enggak. Saya nggak mau repot lagi. Mau ngomong cucu aja jauh lebih senang. Jadi nggak ada kita ingin terkenal, nggak ada ingin materi, nggak ada ingin apa. Murni kita itu ingin berbicara yang jujur, ingin mengoreksi kekeliruan-kekeliruan sesuai dengan persepsi kita demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Republik ini supaya tidak ada rekayasa lagi. Di rekayasa itu sakitnya tuh di sini ya, Pak. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya ini kan korban rekayasa 10 berapa tahun yang lalu, 2009 akhir sampai ya 13 tahun yang lalu saya pernah merasakan itu. Sakitnya tuh di sini, tapi nggak apa-apa lah. Itu pengalaman. Nggak ada kuliah rekayasa itu, nggak ada. Saya ingin kuliah rekayasa, saya ingin menjadi korbannya, nggak ada. Dibeli. Jadi artinya jangan terjadi hal-hal seperti itu. Walaupun Pak Kamarudin, saya, Bu Irma, dan lain-lain itu tahu persis akibatnya apa. Ya. Pasti akibatnya pada kami. Nah, contohnya kemarin kan kita wawancara dengan Pak Alvin. Dia lagi bebas di luar, mungkin habis wawancara langsung tangkap gitu kayak teroris saja. Iya. Sudah ditunggu rupanya Iya. ya, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada seperti itu lagi di negara ini. Orang kritis itu bagus. Untuk apa? Supaya Republik ini ada keseimbangan. Supaya orang-orang di zona kenyamanan dengan kesalahan itu sadar. Tirulah Pak Jokowi itu. Pak Jokowi bilang, ada jejak elektroniknya, dia pidato, dikritik aja nggak usah diributin, biarin saja. Toh yang penting tidak membuat kegaduhan, katanya. Saya ini, kata Pak Jokowi loh, bukan kata Susno loh. Udah bosan dengan dikritik, dikatain krempeng, dikatain apa? Inga-inge ya. Inga-inge, ya. dikatain anak PKI, Iya. dikatain ijazah palsu. Gitu. Dan biarin aja, tohnya dikatain aja kan nggak mungkin palsu. Nah, jadi ngapain kita dengan orang kritik itu, kita langsung marah, telinga tipis. Makanya kalau beli telinga itu jangan yang tipis-tipis lah, beli yang agak tebal dikit. Banyak jualan telinga itu di Blok M. Yang kalau telinga yang tebal kan nggak gampang merah gitu. Jadi kritis itu kalau ada orang kritis jangan kita lihat siapa yang menyampaikan kemudian dicari kesalahannya, tapi justru kita lihat apa isinya.
Dan setelah tahu isinya baru tindak lanjuti gitu. Lalu kalau untuk pihak media, Pak, sebetulnya ada nggak sih cara-cara untuk mencegah ikut campurnya invisible hand itu tadi, Pak? Untuk mencegah, jelas ada. Republik ini kan sudah dilengkapi dengan undang-undang penyiaran, undang-undang pers itu ada. Dulu saya waktu kabar eskrim kan sering baca itu, tapi sekarang karena udah jadi petani, udah jarang baca, tapi masih ingat juga ya. Kita sudah memprotek media, memprotek pers, memprotek industri pers, memprotek pengusaha pers, karena pers itu kan dunia bisnis itu. Gimana? Mestinya kalau ada tangan-tangan ajaib, ada telepon atau ada surat atau ada permintaan lisan supaya si A, si B, si C jangan jadi narasumber. Kan mereka diprotek kan. Misalnya TV One kemarin, dia bisa menolak. Dengan menolak begitu, dia bisa melaporkan ke lembaga penyiaran, komisi komisi KPI, bisa ke KPI, bisa ke Dewan Pers, gitu kan. Bisa lapor ke Dewan Pers, bisa lapor ke KPI. Nanti Dewan Pers sama KPI lah yang menangani ini. Nah, bisa-bisa yang nelpon itu dipanggil oleh mereka, atau yang minta supaya ini dicekal itu diperiksa gitu. Jadi ada, tapi nggak tahu saya apakah mereka nggak baca itu sehingga nggak berbuat itu, apa saking pinternya, atau bisa jadi ya mereka tersandra. Bisa tersandra. Pokoknya kalau kamu tidak menuruti perintah saya supaya ini dicekal, kesalahanmu akan saya buka. Bisa. Mungkin juga kesalahannya apakah terlibat kasus, apakah ini bisa saja. Loh, kamu misalnya kelompok mafia narkoba yang minta supaya ini, kalau kamu tidak nuruti saya, misal tanda petik ya, nanti kamu saya buka rahasianya bahwa kamu pernah kecanduan narkoba, pernah beli, pernah misal. Nah ini kan berarti dia tersandra oleh perbuatannya, atau ada kesalahan lain gitu. Bisa juga dari pemilik lembaga penyiaran ini, bisa dari pimpinan redaksinya, pokoknya orang yang berkuasa di lembaga itu. Bisa jadi, tapi yang jelas bahwa undang-undang untuk memprotek orang itu ada. Jadi sebenarnya apa untungnya untuk sebuah media, kita katakan televisi lah Pak, untuk mencekal narasumber tuh apa untungnya buat mereka Pak? Ya nggak ada untungnya, justru rugi. Kenapa saya katakan rugi? Di era sekarang era berapa ini? Berapa? Di era digital sekarang ini, di era milenial ini, yang penting itu adalah subscriber dan follower. Yeah. Televisi kalau dia tidak punya banyak follower dan tidak punya banyak subscriber, maka televisi itu nggak akan laku. Itu lembaga bisnis informasi. Yeah. Orang nggak mau pasang iklan di situ. Karena apa? Penontonnya dikit. Nah, dengan dia mencekal saya bersama Kamarudin Simanjuntak, kemudian Irma Huta Barat bersuara di catatan pers, detik itu juga seluruh Nusantara ini tahu. Langsung memberikan komentar negatif pada acara itu. Buka saja acara catatan demokrasi pada hari hari Selasa kemarin. Selasa malam jam 20 berapa itu. Buka, komentarnya negatif semua terhadap TV One. Langsung unsubscribe. Minta menjadi unsubscribe, unfollower, kemudian menghujat TV One. Lah kalau sudah begitu siapa yang mau masang iklan di situ lagi? Jadi dalam dunia sekarang, siapa yang banyak subscriber, siapa yang paling banyak follower, maka dia punya kekuatan. Kayak orang punya parpol aja kan. Yeah. Dan ini bisa jadi duit. Nah, televisi dengan subscribernya yang jutaan, dengan followernya yang jutaan, perusahaan-perusahaan yang masang iklan itu kan lihat, oh saya pasang iklan di TV One begini, saya pasang iklan di TV B begini, TV C begini, melihat itu juga. Tapi dengan kejadian ini, para penonton, para pemirsa TV One mengatakan, saya jadi unsubscribe.
tidak mau lagi mengikuti. Kemudian, nah ini berkurang subscribernya. Nah, lihat aja siapa itu artis yang kena masalah itu, kayak apa itu, masalah KDRT itu kan, KDRT, ya. langsung di Instagram apa di medsosnya unsubscribe, 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 nggak laku dia. Nah, sama televisi jangan sok-sokan unsubscribe semua. Nah, itu jelas rugi secara ekonomi, rugi secara harkat dan martabat televisi One itu, dia yang rugi. Kenapa? Perilaku dia mengakibatkan netizen atau mengakibatkan penonton, pemirsa dia meninggalkan itu. Terus apakah sekarang ini di era apa namanya digital, di era medsos ini,